Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa mabad. Kembali lagi di pelajaran IT. Nah, insya Allah kita bakal lanjutin materinya setelah kemarin kita belajar tentang introduction atau pengenalan aplikasi atau website Scratch. Kita lanjut lagi langsung ke projectnya. Kita bakal buat sebuah game project ya, yang simple dulu aja. Buat apa? Buat pengenalan teman-teman belajar alur dan penggunaan si Scratch secara langsung. Nah, di sini bisa lihat teman-teman ada apa? Ada sebuah game. Nah, gamenya di sini kita bakal game simple aja, yaitu namanya jump chick. Jadi si ayamnya itu ketika bendera hijau diklik, nanti mulai jalan gamenya. Tugas dia untuk menghindari dari ayam itu lompat dari si telurnya, jangan sampai kena telurnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti gamenya bisa kita improve lagi, entah kita tambahin poinnya, entah kita tambahin rintangannya, dan seterusnya. Nah, ini yang bakal kita coba untuk buat hari ini. Nah, silakan dibuka Scratch-nya. Pastiin inget ini ya, yang udah kelogot pastiin masih inget passwordnya. Nah, ini yang bakal kita buat nanti. Oke, pertama-tama untuk pertama kali kita membuat sebuah project, silakan teman-teman ke bagian ini yang create di halaman utamanya. Sebentar. Silakan ke halaman utama dari Scratch-nya. Nah, di halaman utama ini ada di samping logo Scratch-nya itu ada tulisan create, tinggal klik aja. Nanti otomatis diarahkan ke halaman project-nya, di workspace-nya. Nah, ini halaman tempat kita untuk berkreasi membuat entah itu game atau alur cerita, ya. Nah, di sini yang kita tempat kita bakal membuat gamenya. Nah, di Scratch ini kita bikin sebuah game nggak ngoding dulu. Kita masih kayak introduction di pemrogramannya. Jadi kita konsepnya seperti menyusun Lego gitu. Kalian susun Lego sampai jadi gamenya. Nah, di sini pertama ada kodenya, kayak yang kemarin sudah dijelasin juga. Ada kostum untuk mengcustom si sprite-nya. Ada yang masih ingat sprite itu apa? Karakter, ya, kurang lebih seperti itu. Sprite itu karakternya. Jadi tokoh-tokoh yang ada di gamenya. Oke, lanjut. Insya Allah dalam waktu 40 menit ke depan kita bakal dari setiap kalian membuat game buatan kalian sendiri. Langsung aja. Setelah di halaman workspace-nya, jangan lupa kasih nama project-nya. Tadi sesuai yang kakak sampaikan. Nama projectnya yaitu jump chick ya. Nah, sebelum lanjut ke projectnya, sedikit melihat proses berjalannya si game tadi. Lihat di sini. Jadi di sini ketika bendera hijau dipencet, rintangannya atau telurnya jalan. Dan si bebeknya atau si anak ayamnya itu lompat dengan trigger apa? Dengan pemicunya yaitu spasi yang aneh pakai.
Gitu. Jadi ketika spasi dipencet, dia lompat. Kayak gitu. Nah, tugas si ayamnya untuk menghindari si telurnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang bakal kita buat. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka di GCR-nya, dan di GCR udah nge-share untuk aset-asetnya, ya. Ataupun teman-teman bisa cari aset sendiri. Ini kakak bebasin untuk bereksplorasi ya. Jadi bisa cari sprite-nya di bagian yang ini. Lihat di bagian choose sprite itu klik aja. Nah, kamu bisa cari karakter apa yang mau kamu pakai. Misalnya di sini aneh cari chick ya tadi. Kita pakai yang ini. Yang sprite 1 silakan dibuang. Kita nggak pakai. Ya. Kita siapin dulu, setup dulu si sprite-nya. Yang pertama tadi ada chick-nya. Yang kedua ada apa? Rintangannya. Rintangannya apa? Telur, betul. Tinggal masukin telurnya. Dan yang terakhir jangan lupa biar tampilannya lebih bagus, kita masukin atau tambahin backgroundnya. Cara ngambil background di mana Kak? Itu di samping logo sprite itu ada yang ini. Ada choose a backdrop. Nih kalian klik aja, cari backdropnya yang sesuai dengan game ini. Nah, di sini kakak pakai yang blue sky. Oke, yang pertama kali kita atur, bakal kita coba atur itu telurnya dulu, ya. Nah, jadi untuk si telurnya kita atur nih. Sebentar. Ketika bendera hijau, nah ini bendera hijaunya diklik di ini ya pemicu ya. Jadi untuk start gamenya kita atur bendera hijau jadi start awalnya. Jadi kamu bisa langsung silahkan ke event. Taran besar. Di events yang warna merah, yang warna oranye ini, ambil yang paling atas. When green flag clicked, ya. Jadi ketika bendera hijau diklik, apa yang terjadi gitu. Nah, kita atur nih biar si telurnya itu ke posisi awalnya. Posisi awal gimana? Bisa ikutin punya kakak aja. Silakan ke kontrol, pilih yang forever. Ya, udah ke forever, kita atur posisi awalnya. Posisi awalnya misalnya kita atur di sini gitu. Kita atur di sini posisi awalnya. Ya. Berarti untuk posisi atau pergerakan kalian bisa lihat di motion ya, bagian blok kode yang motion yang paling atas yang warna biru. Di motion itu kamu pakai yang go to, X dan Y-nya. Tinggal kamu atur aja nih. Misalnya X-nya kakak pakai 207 gitu. Di mana 207? Kita lihat. Oh, 207 di sini. Dan ingat, ini yang perlu kalian perhatikan. Ya. X itu posisi horizontalnya, sedangkan Y itu posisi vertikalnya, ya. Titik 0 itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah itu 0. Lanjut untuk posisinya ya, posisi Y-nya kita atur di 131. Jadi di sini posisi ini nih. Ya. Posisi ini posisi telurnya. X 207 dan Y-nya minus 131.
Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita bikin logic untuk biar si telurnya itu bisa berjalan gitu. Caranya gimana? Caranya kamu bisa masih di motion, cari yang tulisan glide. Nih, glide ini kamu taruh di bawahnya si go to X-nya. Kakak besar. Nah, karena kalau misalnya ini ya, kita ikutin bawaannya, yaitu glide-nya 1 second ke dan ini. Itu bakal kecepatan. Nah, sebelum itu kita ubah yang 207 jadi minus 207. Bisa dilihat ini terlalu cepat. Makanya kita atur nih. Jadi cukup 2,5 aja. 2,5 second gitu. Jadi dia lebih pelan untuk jalannya, ya. Nah, di sini kita udah berhasil untuk menggerakkan si telurnya. Lanjut lagi, tapi ini belum selesai untuk si telur ini logiknya. Lanjut lagi ke bagian cheek-nya dulu ya. Di bagian cheek-nya kita taruh posisi awalnya. Misalnya posisi awalnya kakak taruh di sini, gitu. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi kamu masukin bendera hijaunya di event, masukin bendera hijaunya, lalu posisinya. Balik lagi ke motion. Di posisinya apa? Ambil yang go to X. X-nya berapa? Misalnya X-nya minus 200. Y-nya ane atur minus 121. Atau diubah biar agak ke depan. Jadi minus 150 posisi X-nya. Kalau diklik dia pindah segini, ya. Oke, lanjut lagi ke forever di bawahnya. Biar ketika kita pencet spasi itu bisa lompat. Silakan ke forever. Lalu masukin if, cari di sini if then. Nah, ini. If then ini. Nah, ini kita bakal bikin biar si ayam itu bisa maju mundur. If then, nah diisi yang apa? Segi 6 ini nih bisa kamu isi dengan sensing nih, yang di sensing ini dengan kayak right row press. Jadi ketika keyboard panah ya dipencet dia bisa gerak. Nah, kamu bisa atur nih di sensing. Cari yang K. Nah, kalau space itu spasi. Kita atur jadi yang right untuk maju, ya. Nah, untuk maju berarti posisi X-nya kita atur. Cari di motion yang change. Change X by 10. Nah, sekarang kita tinggal atur yang kebalikannya. Yang kebalikannya tinggal duplikat aja, klik kanan, duplikat, taruh di bawahnya. Nah, di bawahnya ini kamu atur jadi left row. Dan posisi X-nya yang tadinya nambah 10 kita kurangin, kita ubah jadi minus 10. Jadi ditambah minus 10, otomatis berkurang. Ini harusnya udah bisa berjalan ya. Lihat si ayamnya, anak ayamnya udah bisa maju mundur. Tapi sayangnya belum bisa lompat. Nah, kita bakal bikin kodenya untuk si anak ayam ini bisa lompat. Oke, lanjut. Masih silakan ke event. Di event cari yang when space key preset. Jadi ketika tombol spasi dipencet, apa yang terjadi? Kita ke kontrol, ambil yang repeat. Sorry.
Ke kontrol ambil yang repeat. Nah, repeatnya biarin 10. Tapi posisi Y-nya yang kita custom nanti. Berarti cari yang change Y untuk lompat. Kalau untuk maju mundur itu pakai X-nya. Kalau kita sekarang pakai Y-nya. Nah, habis itu tinggal duplikat aja. Soalnya kalau ini cuman bisa naik doang. Dia naik terus gitu. Nggak turun-turun. Karena apa? Kita belum bikin nambahin blok kode untuk turunnya. Tinggal duplikat, taruh di bawah sini. Tapi change Y-nya dibikin minus 10. Bisa lihat di sini udah bisa lompat si anak ayamnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kok ketika nabrak telurnya belum bisa game over karena kita belum nambahin logic biar ketika si anak ayamnya kesandung telur, dia gamenya berhenti. Nah, kita bakal nambahin sekarang. Jadi silakan ke egg lagi. Di egg kamu ke event, masukin yang when green flag click. Kamu ambil yang white until. Ini white until, taruh di bawah sini. Habis itu silakan ke sensing. Di sensing cari yang touching. Nih, touching mouse pointer. Nah, mouse pointer kamu ganti jadi chick. Jadi si telurnya ketika kena anak ayam, apa yang terjadi? Kita pilih ambil, silakan ke kontrol ambil stop all. Biar berhenti semuanya. Lihat. Ini udah berhasil kita. Biar ketika si telurnya kena ayam, gamenya berhenti. Oke, apakah sampai sini Kak? Kita tambahin lagi biar gamenya lebih smooth. Ya, kita tambahin nih. Kita tambahin, jadi telurnya hilang dulu gitu. Baru nanti muncul setelah 1 detik gitu. Buat biar kita sebagai yang mainnya nggak kaget. Caranya gampang, silakan ke looks ya. Di looks kamu ambil yang height dulu. Height, habis itu ke control, ambil yang white 1 detik, tunggu 1 detik. Nah, habis itu balik lagi ke looks, di looks ambil yang show. Kayak gini. Jadi begini kurang lebih hasilnya. Dia nggak langsung telurnya keluar, tapi nunggu 1 detik baru keluar. Nah, di sini teman-teman bisa modifikasi, boleh pakai ayam, boleh pakai yang lain gitu. Dan bahkan tinggi atau kecepatan lompat si ayam bisa kalian atur. Tinggal misalnya ininya repeatnya kita tambahin 15 gitu. Ini juga 15. Lihat apa yang terjadi. Dia lompatnya lebih tinggi. Seperti itu. Oke teman-teman, ada pertanyaan sejauh ini? Apa ada yang masih bingung dengan posisi X dan Y-nya?
Oke, sampai sini berarti teman-teman udah ini ya, udah menggunakan beberapa puzzle atau beberapa blok kode. Salah satunya dari control, event, looks, dan sensing. Nanti nextnya kita bakal coba belajar pakai yang lain gitu. Nah, ini simple game, teman-teman bisa explore lagi, bisa ditambahin lagi. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung tanya aja ya. Dan ini yang kakak pengen tekankan, ini X dan Y-nya, ini kalian harus paham ya. Terutama untuk posisi dan alur jalannya si sprite-nya. Jadi kalau X untuk mengatur posisi atau pergerakan secara horizontal dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Begitu juga kalau si Y-nya itu untuk mengatur posisi atau pergerakan dari vertikal ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi semakin ke kanan ya, dia semakin besar angkanya, semakin kiri dia makin kecil. Dan posisi tengahnya itu 0. Begitu itu berlaku untuk X dan Y-nya. Mungkin cukup sekian dari kakak. Insya Allah nextnya kita bakal presentasikan teman-teman hasil proyeknya masing-masing. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.